Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Dan untuk kesempatan kali ini, saya masih akan membacakan berita yang terkait dengan Habib Rizik Syihab. Ada satu berita yang ditulis oleh Republika yang menggambarkan dukungan dari simpatisan dan dari politisi terhadap Habib Rizik Syihab. Kita bacakan langsung. Republika.co.id menulis dengan judul berita, "Gelombang penjamin HRS dari simpatisan hingga politikus." Selasa 15 Desember 2020 jam 18.12 waktu Indonesia Barat. Republika.co.id oleh Bayu Aji P. Evarianti Nawir Arsyad Akbar. Usai ditahannya pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab atau HRS dengan status tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, gelombang demonstrasi massa pendukungnya di berbagai daerah muncul. Simpatisan HRS mendatangi kantor kepolisian di daerah masing-masing dan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan sang Habib. Pada Ahad 13 Desember sore, ratusan massa mendatangi Polres Ciamis untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah HRS ditahan di Polda Metro Jaya. Koordinator aksi tersebut, Wawan Malik Marwan, mengatakan aksi itu merupakan bentuk dukungan kepada HRS. "Kami datang ke Polres Ciamis untuk menyerahkan diri sebagai bukti tanggung jawab kami karena Rizik Syihab diberikan pasal kerumunan pada saat datangnya ke Tanah Suci. Kami ikut hadir di Jakarta dan kami hadir di Petamburan," kata dia saat dikonfirmasi Republika Ahad. Menurut dia, kedatangan massa ke Jakarta ketika itu bukan atas undangan atau ajakan HRS. Karena itu, ia menilai massa yang ikut dalam kerumunan tersebut akan merasa berdosa jika hanya HRS yang ditahan. "Kami siap dihukum gantikan Rizik Syihab. Kami siap menjadi penggantinya. Itu tuntutannya," kata dia. Pada Senin 14.12, ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat juga melakukan aksi di depan Polres Tasikmalaya. Aksi itu menuntut aparat kepolisian membebaskan HRS. Ketua Front Pembela Islam FPI Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Sofyan Ansori, mengatakan penetapan tersangka dan penahanan kepada HRS merupakan bentuk ketidakadilan. Sebab bukan hanya HRS yang menimbulkan kerumunan saat pandemi COVID-19 masih terjadi. Banyak kan yang lain-lain membuat kerumunan, kenapa tidak diproses? Ini jelas sebuah ketidakadilan, kata dia Senin. Selain membela HRS, massa aksi juga mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang dinilai asal tembak 6 orang laskar FPI. Seharusnya polisi dapat melumpuhkan terlebih dahulu jika 6 laskar itu memang benar-benar bersalah. Kenapa tidak dilumpuhkan dulu? Kalau memang berbuat kesalahan, kan banyak penjahat, perampok, ditembak kakinya dulu. Kenapa ini langsung ditembak mati? Kata Sofyan. Ia menambahkan, massa datang untuk menuntut keadilan dari aparat penegak hukum. Kalau kesewenang-wenangan terus, bagaimana nasib negeri ini ke depan? Kata dia. Aksi serupa juga terjadi di Garut, tepatnya di markas komando atau Mako Polres Garut.
Koordinator aksi tersebut, Ibang Lukman Nurdin mengatakan, tuntutan massa mendatangi kantor kepolisian meminta agar HRS dibebaskan. Habib Rizik dan Habib yang lain adalah jadi korban rezim Jokowi, kata dia Senin. Selain itu, massa meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta yang independen untuk mengusut kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI. Sebab, ia menilai kematian anggota FPI itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kurung HAM. Di masa demokrasi masih ada lahir rezim fasisme di Indonesia. Mereka seringkali menyatakan Pancasila dan konstitusi. Ternyata mereka sendiri yang melanggar HAM, kata dia. Kapolres Garut, AKBP Adi Beni Cahyono mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan massa. Menurut dia, beberapa perwakilan massa telah secara langsung menyampaikan aspirasi kepadanya bersama Dandim 0611 Garut. Aspirasinya sudah kita terima. Dukungan mereka ke Habib Rizik kita sampaikan, kata dia. Ia berharap masyarakat di Kabupaten Garut dapat tetap menjaga kondusivitas, sebab kasus HRS ditangani di luar wilayah Kabupaten Garut. Apa yang terjadi di Jakarta, silakan berproses. Kami jaga kondusivitas di sini, katanya. Puluhan massa yang merupakan simpatisan HRS hari ini juga berdemonstrasi di Mapolres Tangerang Selatan, Selasa 15/12. Pantauan Republika sekira pukul 13.15 WIB, sejumlah massa berdatangan dengan membawa beberapa bendera bertuliskan kalimat syahadat serta bendera bergambar HRS. Mereka berkumpul sembari menunggu kedatangan massa lainnya di lokasi yang berjarak sekitar 300 meter dari Mapolres Tangsel. Tampak juga puluhan anak-anak dari arah barat turut bergabung dengan massa untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Sementara, sejak sekira pukul 12.30 WIB, pihak kepolisian sudah standby dengan jumlah sekitar 400 personel, lengkap dengan truk water cannon. Penjagaan tampak dilakukan cukup ketat hingga jalan ditutup untuk sementara. Terpantau massa yang berjumlah sekitar 50 hingga 70 orang memulai aksi mereka sekira pukul 14.20 WIB dan langsung menyampaikan tuntutannya kepada pihak kepolisian. Tujuan kami untuk menyatakan sikap kepada Bapak Polisi bahwa kami umat Islam Tangsel menginginkan Habib Rizik dibebaskan karena Habib adalah imam besar kami, teriak seorang orator, Siswandi. Siswandi menyampaikan siap untuk ikut ditahan bersama dengan HRS, sebab menurutnya pelanggaran yang ditujukan kepada HRS dinilai murni kesalahan umat Islam yang hadir di dalam kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan Petamburan, Jakarta Pusat. Jika ditahan hanya karena kerumunan massa di bandara ataupun Petamburan, kami tidak diundang. Kami datang sendiri tanpa ada yang membiayai. Maka sebagai umat Islam kami punya tanggung jawab moral. Kami ingin bersama Rizik Syihab ditahan bersama umat Islam seluruh Indonesia, ungkapnya. Demikian berita dari Republika. Mohon maaf, masih ada lanjutannya. Dukungan politikus. Tidak hanya dukungan dari massa simpatisan, HRS juga mendapat dukungan dari 3 elit partai politik. Pertama adalah Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Abu mengaku sangat menyayangkan ditahannya HRS oleh Polda Metro Jaya buntut pelanggaran protokol kesehatan. Ia membandingkan dengan kerumunan massa selama tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 yang tak satu pun diproses pidana. Satgas COVID-19 mencatat adanya 178.039 tidak ada satu pun yang diproses pidana. Bisa jadi
HRS adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol kesehatan, ujar Abu lewat keterangan tertulisnya Ahad 13/12. Merujuk pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ia mengaku siap menjadi penjamin penangguhan penahanan HRS. Meski begitu, ia tetap menghormati proses hukum yang ada, karena pentolan FPI itu sendiri beritikat baik dengan mendatangi Polda Metro Jaya. Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP, di mana seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan, ujar Abu. Politikus kedua yang menyatakan diri menjadi penjamin dari HRS adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, ia menyampaikan salamnya kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz bahwa keputusannya di luar konteks substansi perkara kerumunan dan politik apapun. Saya yakin Habib Rizik tidak akan melarikan diri dan saya menjamin penangguhan penahanan beliau, ujar Habibur Rahman. Terakhir adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon. Lewat video yang diunggah di akun YouTube-nya, ia menilai HRS tidak pantas diperlakukan sewenang-wenang. Proses hukum serampangan yang dilakukan polisian dinilainya mencederai keadilan. Pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa di Petamburan disebutnya tak bisa menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan. Permasalahan tersebut, kata Fadli, sudah tuntas dengan pemberian denda. Namun, kepolisian sengaja menyeret HRS ke persoalan pemidanaan yang tak adil. Oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR RI bersedia untuk menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab, ujar Fadli. Pernyataan ketiga politikus yang bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan HRS dikomentari oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono. Meski tak eksplisit menyebut ketiga nama tersebut, ia menyebut bahwa ditahannya HRS dan Abu Bakar Ba'asyir atau ABB dimanfaatkan oleh sejumlah politikus. Mereka dalam kurung politikus mengambil kesempatan ini untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama generasi muda, ujar Hendro Priyono lewat keterangan tertulis yang diterima Republika Senin 14/12. Demikian berita dari republika.co.id. Jadi dari berita yang saya bacakan tadi, gelombang dukungan baik dari simpatisan, baik dari jamaah Habib Rizik Syihab maupun dari politikus menunjukkan bahwa memang bagi sebagian besar simpatisan yang hadir di dalam demonstrasi tersebut merasa adanya ketidakadilan terhadap ditahannya Habib Rizik Syihab. Begitupun juga dari keterangan yang disampaikan oleh Fadli Zon bahwa dalam pelaksanaan pilkada juga terjadi kerumunan massa di banyak tempat, akan tetapi belum ada yang dipidana sebagaimana yang dilakukan terhadap Habib Rizik Syihab. Dengan demikian, saya rasa bahwa dukungan ini akan terus bergulir, tidak hanya dari beberapa daerah yang telah saya bacakan tadi, tapi saya yakin simpatisan Habib Rizik Syihab dari seluruh penjuru juga akan melakukan gerakan yang sama. Jika ini terus terjadi, maka bisa saja seperti yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung di channel Rocky Gerung Official, terjadi pembangkangan sosial. Dan tentu ini tidak baik bagi kehidupan bernegara kita. Nah, kita berharap semoga kasus Habib Rizik Syihab maupun kasus Laskar FPI atau 6 orang Laskar FPI yang tertembak mati bisa diproses sesuai dengan hukum dan bisa mendapatkan keadilan.
Karena hanya dengan keadilan itulah kita bisa hidup penuh dengan kedamaian. Demikian, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, komen, share. Saya tunggu kritik dan sarannya. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.